Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ratna Puspita, SEMM, selaku pengampu matkul penganggaran perusahaan dan rekan-rekan sekalian yang siap mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Esther Storus selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai studi kasus tentang analisis permasalahan penganggaran dan overspending di Bukalapak pasca IPO. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Monica Lauren Siombing dengan NIM 63231423, dan yang kedua ada Siva Afifah Adawiyah dengan NIM 63234036. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri, SS Torus dengan NIM 63231339. Latar belakang PT Bukalapak.com Tbk termasuk salah satu perusahaan teknologi Indonesia yang berhasil mengukir sejarah dengan menjadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui penawaran umum perdana saham atau IPO pada Agustus 2021. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar dan mendapatkan suntikan dana segar untuk ekspansi bisnis. Namun, pasca IPO, kinerja keuangan Bukalapak justru meningkat drastis dan justru mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kerugian yang dibukukan pada tahun 2021 mencapai 1,67 triliun, lebih besar dari kerugian tahun 2020 yang mencapai 1,31 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif manajemen anggaran dan strategi investasi perusahaan setelah mendapatkan dana dari IPO pasca IPO. Bukalapak justru mengalami penurunan nilai saham yang cukup besar, yakni kehilangan setengah dari nilai pasarnya hanya dalam beberapa bulan setelah IPO. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan pengendalian anggaran serta keputusan investasi yang tidak tepat. Kondisi ini penting untuk dicermati lebih jauh, mengingat IPO seharusnya menjadi pendorong bagi perusahaan untuk berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Penelaahan terhadap masalah penganggaran dan pengeluaran berlebih di Bukalapak.com pasca IPO dapat mengungkap berbagai kendala yang dihadapi perusahaan teknologi dalam mengelola modal publik dan menjaga kepercayaan investor. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu, mengapa Bukalapak mengalami kerugian yang membengkak setelah memperoleh dana dari IPO. Yang kedua, itu ada hal-hal apa saja yang menyebabkan nilai saham Bukalapak turun drastis setelah IPO. Yang terakhir, di sini ada apa saja strategi investasi dan pertumbuhan yang diterapkan Bukalapak secara pasca IPO. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini mengkajikan masalah penganggaran dan praktik pengeluaran berlebihan di Bukalapak setelah IPO. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidakefisienan penganggaran pasca IPO. Yang kedua, mengevaluasi seberapa efektif kebijakan pengolahan anggaran yang diterapkan setelah IPO. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penganggaran dan pengendalian biaya untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaat penelitian ini diharapkan berkontribusi pada hal-hal berikut. Yang pertama itu ada untuk perusahaan, memberikan masukan strategi untuk meningkatkan sistem penganggaran dan pengendalian keuangan untuk meningkatkan efisiensi pasca IPO. Yang kedua itu ada untuk akademis dan penelitian, yaitu menambah literatur dan referensi ilmiah tentang pengelolaan anggaran dan overspending dalam konteks perusahaan teknologi yang telah go publik. Dan yang terakhir untuk investor dan pemangku kepentingan, yaitu meningkatkan pengetahuan umum untuk pengelolaan anggaran dan overspending. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada teori IPO, yaitu tantangan pasca IPO. Yang kedua itu ada teori manajemen anggaran dan overspending, yaitu faktor penyebab overspending. Yang ketiga itu ada teori agensi, yaitu konflik kepentingan manajemen hingga pemegang saham. Yang keempat itu ada behavioral finance,
yaitu perilaku investor yang irasional. Yang terakhir itu ada strategi pertumbuhan dan investasi, yaitu analisis kelayakan dan ROI. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif, deskriptif dengan studi pustaka. Yang kedua itu ada sumber data, yaitu ada jurnal, artikel, laporan keuangan Bukalapak, serta data daring. Yang terakhir itu ada analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan ketidakefisienan penggunaan dana IPO, overspending, proyeksi pendapatan yang terlalu optimis, keputusan investasi tanpa kajian, promosi besar tanpa hasil signifikan, pengawasan internal yang lemah, strategi pertumbuhan, ekspansi teknologi, layanan keuangan digital, kemitraan UMKM, ROI kurang optimal. Penurunan harga saham itu respon negatif pasar terhadap kinerja keuangan dan kurangnya kejelasan strategi, masalah tata kelola dan risiko agensi, konflik kepentingan pasca IPO, lemahnya pengawasan. Lalu selanjutnya ada tren penurunan harga saham dari tahun 2021 sampai 2023. Lalu selanjutnya ada tabel tren penurunan harga saham Bukalapak 2021 sampai 2023. Rumusan masalahnya, beban operasional dan pemasaran tinggi, biaya besar untuk promosi dan insentif tidak sebanding dengan pendapatan, modal bisnis belum menguntungkan, fokus pada ekspansi bukan profit. Rumusan masalah, potensi pemborosan, tidak ada penyalahgunaan dana, tapi pengeluaran tinggi tidak menghasilkan efisiensi, tidak ada pemegang saham, menyebabkan instabilitas keputusan, beban tinggi dan kekhawatiran investor, soal profitabilitas perusahaan. Ruang lingkup waktu fokus dari 2020 sampai 2023 atau pra dan pasca IPO. Aspek dikaji dari laporan keuangan, strategi penggunaan dana IPO, pergerakan nilai saham, dan kepercayaan investor. Batasan, tidak bahas aspek hukum IPO dan tidak membandingkan kompetitor. Saran, penguatan kontrol anggaran, evaluasi penyeluruh, strategi investigasi, peningkatan transportasi, penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, kolaborasi dengan investor dan regulator. Kesimpulan, ketidakefisienan pengelolaan dana dan keputusan strategi sebagai penyebab kerugian. Kurangnya disiplin anggaran, evaluasi investasi, dan pengawasan yang ketat. Penurunan kepercayaan pasar akibat kerugian dan kurangnya transportasi. Daftar pustaka dapat dilihat dari tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.